30 tadi, ada di situ Islam? Coba jawab dulu, baca dulu. Makanya jangan lempar batu sembunyi tangan, Bang. Iya, tapi kan di situ universal, Winda. Siapa Loh, siapa yang manggil Tuhannya Allah? ngomong. Kenapa pelanggaran ini ngomong coba? Aku nanya, cuma nanya. Boleh gitu. Enggak, kamu bertanya enggak sama aku? Bertanya enggak? Santai. Boleh santai nggak? Karena kamu bertanya, santai. Di Bang Faru kan bertanya kok tadi kan. Yaudah, nggak Dalam ya. surah Fussilat ayat 30 tidak ada satupun berbunyi Islam. Maka di Yohanes 14 ayat 6, kenapa Faru menuntut harus ada kata karesteng? Dia tadi mengatakan, Bang Noel, di ayat Fussilat 30 itu kan itu secara umum katanya. Tetapi ketika di Yohanes 14 ayat 6, ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun katanya, ku bilang itu secara umum juga enggak Bang Faru? Oh enggak boleh. Ini yang ku bilang Bang Faru. Bang Faru itu namanya mau menang sendiri. Ya, mau menang sendiri. Abang menuntut harus ada kata-kata karesteng. Di Fussilat 30 pun nggak ada kata-kata Islam. Abang menuntut abang mengatakan di Fussilat 30 itu secara umum, Mbak Noel. Saya bilang, kalau di Yohanes 14 ayat 6 tidak ada seorang pun di antaramu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu umum nggak Bang Faru? Oh enggak, itu nggak umum. Nah, mungkin penonton bisa menilai ya, mungkin penonton yang ada di ruangan ini bisa menilai ya, mana yang berkualitas, statement-statement Bang Faru atau statement saya sendiri. Ya, jangan kita gini Bang, ketika Abang benci kepada orang Kristen, Abang kayak mempleset-plesetkan. Tetapi ketika dibalikkan ke Abang pura-pura menghindar gitu loh. Nah, saya baca berarti ini salah ya, terjemahan dari imam yang dikatakan imam. Sekarang Bang Faru juga sudah mengingkari imamnya sendiri ya, teman-teman. Ini dia tadi mengatakan bahwa wariduha itu katanya bukan masuk. Sementara ini imam yang mengatakan, Imam Ahmad mengatakan bahwa al-wurud itu adalah memasuki. Ini al-wurud dalam ayat ini berarti, coba baca ini Bang. Ini apa bacaannya? Masuk atau keluar atau gimana nih? Hah? Coba dulu Bang. Masuk bukannya keluar. Nah, di atasnya juga ada imam juga ini. Kayaknya aku lebih percaya imam daripada Bang Faru ya. Di atas ini juga mengatakan semua orang-orang akan masuk ke neraka. Bahkan di hadis itu dikatakan, di tafsir Quran juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan tidak seorang pun ya, kita baca ya nih. Sebentar saya cek dulu nih. Nih. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang bertakwa. Kau bertakwa enggak Bang Faru? Dan tidak seorang pun yang durhaka melainkan memasuki nih Bang. Udah Bang, udah tobat lagi Abang, masuk Kristen lagi Abang ya. Woi, tobat. Nanti masuk Bang ini. Lihat, masuk neraka kok nanti ini Bang. Lihat, ini masuk loh. Ini yang ngomong siapa? Nabi Abang yang ngomong, bukan aku yang ngomong. Ya Bang ya. Terserah ya Bang ya. Apapun Abang katakan ya. Oh, itu huruf A tambah mim tambah ini artinya ini Abang bilang kayak rumus kimia Bang buat. Ya, whatever, terserah. Tetapi udah 3 imam yang ngomong Bang ya. 3 imam yang ngomong. Ini imam yang pertama ngomong, Imam Ahmad udah ngomong seperti itu, masuk katanya. Imam Al-Aufi pun udah ngomong juga, masuk katanya. Udah Sulaiman Ibnu Murrah juga masuk katanya Bang. Apakah aku lebih percaya kepada Bang Faru tentang ahli dari terjemahan keislaman? Oke, jawab nanti Bang ya. Itu dulu yang fokusnya itu dulu Bang. Bentar ya, ke toilet dulu ya, 20 detik ya, atau bentar lagi aja Bang buat waktunya kalau nggak. Kalau mau lanjut. Ya udah, tunggu lah, kencing dia.
kencing-kencing dia. Beginilah kualitas orang diskusi nggak pakai otak gitu loh. Orang kalau diskusi itu ya nggak mungkin bisa sak kencing, itu nggak mungkin bang. Itu nggak mungkin. Karena apa? Semua indranya itu terfokus kepada otaknya. Kita bisa sak kencing itu kalau otak kita itu memberikan sinyal, ya, memberikan sinyal kepada organ tubuh yang lain itu kencing, gitu loh. Kencing itu. Sama aja cik pendetanya, kencing. Jangan-jangan pun terkincit dia coba. Aku bang kalau debat gak pernah aku sak kencing, wallahi. Karena ini fokus di sini gitu loh. Tapi setelah selesai debatnya baru terasa lapar terasa, ya sak kencing terasa, sak berak terasa, nggak punya duit pun terasa. Waktu diskusi itu waktu selesai debat. Tapi ketika debat nggak terasa semua. Bahkan andai kan nggak punya uang, nggak tahu kita nggak punya uang ketika debat bang. Tapi selesai debat baru tersadar semua. Sak kencing aku, lapar aku, ini aku, gitu. Aduh. Lama pula itu, kemencret lagi dia. Ya Allah ya Tuhan. Oke, dengarkan ini abangnya Dinda ya. Al-wurud itu diawali dengan alif dan lam. Itu kata benda Dinda. Sementara memasuki dan mendatangi ya itu kata kerja. Begitulah gramatikal bahasa Arab. Gitu loh. Ada kaidah-kaidahnya ketika isim dirubah menjadi fi'il. Fi'il ya ketika isim berubah menjadi fi'il ada kaidahnya. Bahkan fi'il itu pun bisa berubah-ubah. Dari dia fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, ada wazannya. Perubahan kata tadi, gitu loh. Bagaimana kok diartikannya alur itu mendatangi? Mendatangi cobalah kata berdasarkan terjemahan saja lah. Mendatangi itu kan kata kerja, bukan kata benda. Sementara al-wurud karena dia ada alif dan lam di awalnya itu isim, bukan kata kerja. Makanya aku bilang samamu, silakan permadukan aku dengan kau komparasikan kata memasuki dalam terjemahan itu dengan original teksnya. Seperti Abang Faruk tadi mengkomparasikan terjemahan kata memasuki yadkhulun yang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi, aku komparasikan kan dalam original teksnya begitu gitu loh Dinda. Terus Fusilat 30 itu tidak hanya untuk Islam. Kan di situ tidak untuk Islam aku bilang. Kenapa bukan untuk Islam? Seluruh umat Nabi terdahulu pun memanggil Tuhannya Allah, nggak ada yang Yesus. Makanya bersifat umum. Dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil, yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Siapa itu? Semua. Dari umat Islam sampai dengan umat-umat terdahulu yang memanggil Tuhannya Allah akan masuk surga. Sementara dalam Yohanes 14 nomor 6 ini Dinda, tengok ini Dinda. Lucu ini. Nih, Yohanes 14 nomor 6 kan dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kebenaran dan hidup kata dia kan. Akulah jalan kebenaran dan hidup kata Yesus. Nah, gak masuk akal yang ngomong. Karena apa? Setelah dia ngomong, bagaimana kisah hidupnya? Kita baca Markus 15. Nih, yang menjanjikan, yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, bagaimana nasib dia setelah itu? Dalam Markus 15, Yesus di hadapan Pilatus Yesus dijatuhi hukuman mati. Prajurit mempermainkan Yesus. Gak malu kau ini kalau kau bilang Tuhan ini. Prajurit mempermainkan Tuhanmu. Yesus disalibkan. Meninggal. Lalu muncul lagu ini
inilah kisah tentang Yesus. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Gak ada legalitas untuk Kristen dalam Yohanes 14 nomor 6 itu gak ada. Gini loh, Yohanes 14 nomor 6 itu gak ada. Nih, apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalan, tujuannya Bapa. Maka otoritas tertinggi harusnya Bapa, bukan Yesus. Otoritas tertinggi itu adalah Bapa. Karena benar kata Yesus juga gitu loh. Dalam Yohanes 5:30 dia berkata, aku nggak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Di sini nggak ada yang kuminta. Di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang manggil dia Tuhan. Itunya dari tadi kutanya, kan Kristen yang manggil dia Tuhan. Di atas bumi ini yang manggil Yesus Tuhan cuman Kristen. Abraham dan seluruh para nabi nggak ada yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Makanya aku compare dengan Fusilat 30. Di mana datanya? Ya, di dalam Bibelmu Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen yang notabene-nya manggil Yesus Tuhan. Di situ kan Yesus bukan menyatakan dirinya Tuhan, malahan jalan. Dia menjanjikan surga bagi orang manggil dia Tuhan. Silakan. Kalau model mengikuti di zaman Yesus hidup pun kodok ngikutin Yesus kodok. Kucing pun mungkin ngikutin Yesus gitu loh. Biawak ngikutin Yesus. Silakan, datanya Dinda ya. Udah berapa match nih Gabriel? Kayak mana ini? Aduh. Masa berulang lagi sih pertanyaan? Santai lah. Kau mentang-mentang menang PK terus sombong. Enggak, jalan di tempat diskusinya. Dari tadi itunya pertanyaan. Lanjut. Bang Paru, abang mungkin katanya pernah Kristen kan? Coba sebutkan dulu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Ya, ingat itu ya, abang kan pernah Kristen kan? Bapa kami yang ada di surga. Di mana Bapa kami? Di surga. Coba ingat ayat ini. Akulah jalan, keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun itu ya Faruk ya, termasuk Muhammad, termasuk Allah, termasuk Faruk, termasuk Nandar, termasuk Ripa, termasuk Nora, termasuk Juma, dan semuanya. Ya, kalau tidak melalui aku, itu Yesus yang ngomong. Tidak ada seorang pun ya yang datang kepada Bapa. Tadi Bapa di mana? Di mana Bapak? Di kota Medan atau di apa? Di surga Bang Paru? Bapa kami yang ada di surga. Di mana Bapak itu? Di kota Medan. Di mana? Di mana? Jalan mana? Jalan Brigjen Katamso. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang ada di surga kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa yang ngomong situ? Yesus yang ngomong. Terserah kau Bang Paru, mau kau jelek-jelekin pun Tuhan Yesus nggak menjadi hilang kemuliaannya, nggak hilang itu. Ya, dia adalah juru kunci. Jangan bilang aku menjelek-jelekan, itu fitnah. Oh, santai lah. Tadi kau bilang Yesus Nggak siapa boleh tadi kau gitu. bilang? Kan begitu loh, Markus 15. Jangan fitnah. Santai dulu. Oke. Nah, oke itu ya Bang ya. Nah, jadi gini. Kalaulah kata mendatangi neraka tidak benar sesuai dengan yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama dan alim-alim ulama dan imam-imam Islam, lantas arti kata wariduha menurut Bang Faruk itu apa Bang? Jawab singkat aja, satu kata aja. Coba jawab. Macet. Coba dulu Bang. Tadi kata abang gini, imam-imam Islam, aku nggak mengakui bahwa itu terjemahannya adalah masuk katanya. Tadi 3 imam Islam loh saya tunjukkan.
Oke, dia nggak ngakui. Saya tunjukkan Kementerian Agama di dalam Ibnu Katsir mengatakan Waridua itu mendatangi, dia juga nggak mau percaya. Ini sebenarnya Islam atau ateis sih sebenarnya kok bang? Coba dulu. Apa arti kata mendatangi neraka di situ? Benar nggak itu mendatangi atau apa artinya sebenarnya? Macet. Makanya dari tadi dia menghindari ini, makanya karena dia nggak tahu, lihat itu pelangak-pelongok dia lihat. Bang, kok kurang bahan kok bang. Belajar lagi ya dek ya dek ya. Loh, cari lagi jangan jawab lu. Makan, udah kena sekak bukan bang baru. Coba jawab lu, apa artinya Waridua? Mendatangi, kan udah jelas saya bilang tadi Dinda mendatangi. Oke, Terus mendatangi ya. ya. Oke, mendatangi. Menurut Bang Farouk, mendatangi neraka itu bentuknya seperti apa? Di pinggir-pinggirnya di sini Kan sudah jelas. atau nyebrang? Kan tadi udah kujelaskan Masuk. Dinda. Ya, arti kata warid itu mendatangi tanpa merasakan kondisi tempat itu. Berarti di Itu pinggirnya ini warid. melihat. Di sini, Gimana? di pinggir. Di pinggir-pinggirnya. Nah, aku kan udah berikan analogi ke kamu kan. Ketika kamu mendatangi penjara, apakah kau menjadi narapidana? Oke, udah stop. Udah cukup. Ah, Panjang. merah kan? Nah, dengar kawan. Bang Farouk, apapun yang kau bilang tentang mendatangi neraka, mau kau bilang nanti gini ya, itu di pinggir-pinggirnya aja. Kalau Kementerian Agama Bang Farouk mengatakan itu jembatan sirot, katanya ada setipis rambut melewati tengah-tengahnya. Kalau kau mengatakan di pinggirnya ini kalian hanya melihat-lihat, Bang, neraka ini bukan tempat yang seperti kita di tempat yang AC2PK Bang ya. Di pinggirnya ini pun kau Bang, hangus kau Bang di pinggirnya. Jadi leker kau Bang, leker, tahu leker kan? Ini panas ini biar kau tahu. Kalau orang Kementerian Agama mengatakan menyeberangi di sini, itu katanya menjauh jembatan. Sama aja kok kayak BPK nanti, bebek panggang karo kalau di belakang. Itu api di sini semuanya. Apapun yang tentang neraka itu tidak baik kalau mendatangi neraka itu. Itu pahami Bang. Apapun itu tidak ada benarnya, tidak ada baiknya itu di neraka itu. Lebih baik kayak kami melalui Yesus lah. Udah habis waktunya. Pelangak-pelongok dia tadi. Ya. Nih kamus Dinda, apakah ada tertulis kata warid? Ya, ini mendatangi nih. Kalau aku tunjukkan sama kau nanti kitab Dinda, ini kitab abangmu nih Dinda. Ya, ini kitab abangmu Dinda. Ya, aku bukan kayak Kristen yang modal tepuk tangan hari Minggu, duduk berdiri, kentut berak masuk surga, enggak. Belajar. Adakah di sini tertulis kata warid? Ada? Hah? Akobal, iyukobil, ikotorob, iyakotarib. Ini perubahan kata semua ini. Zara, yazu, wafa, yuwafi. Mana? Kamus ini. Kenapa aku tidak bawa kamus di sini? Nanti kamu akan tolak. Oke? Tapi kau bisa mendownload kamusmu sendiri melalui media sosial. Ini kamus nih. Ada? Gitu loh. Makanya jangan kau paksakan nih. Akan saya bongkar nih teman-teman ya. Yohanes 14 nomor 6. Ya. Kita mulai dari Matius 6 nomor 19 aja tadi ya. Doanya siapa? Datanya si Gabriel ini. Matius 6 nomor 19 sampai 15 ini. Doa Bapa kami ini teman-teman. Bagaimana kau sampai detik ini nggak memberikan jawaban? Siapa yang menjanjikan keselamatan bagi Kristen? Framing. Oh, terbodok dia tadi. Kau yang udah terberak pergi ke kamar mandi. Nih. Karena itu berdoalah demikian. Tengok nih ya, si Yesus ngajarin ini. Bapak kami yang di surga. Berarti Yesus bukan Bapak. Karena dia menggunakan diksi kami. Tuhan kami yang di surga. Yesus bertuhan kepada Bapa. Dikuduskanlah namamu.
Kepada siapa lagi Yesus ini? Kepada Tuhan mana yang lain lagi Yesus ini berdoa minta supaya Tuhannya dikuduskan? Coba. Yesus ini berkata, dikuduskanlah namamu. Kepada siapa lagi kalian memohon? Kepada Tuhan yang mana lagi kalian memohon supaya Tuhan kalian dikuduskan, Tuhannya Yesus dikuduskan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oh, lari jalur. Aja minta makan. Kita bicara keselamatan, kita bicara Tunggu surga dulu. keselamatan. Anda tahu ini tadi doa Bapak kami. Jangan kejang-kejang lah. Aku tanggapi datamu. Aku tanggapi datamu, jangan kejang-kejang dulu, sabar. Iya, tapi surganya yang kuambil, bukan yang lain. Yang dulu lah, ya. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Yesus aja masih minta makan kepada Bapak. Kristen minta selamat pada Yesus. Seperti kami juga mengampuni. Nih, ampunilah akan kesalahan kami. Yesus aja masih mohon ampun dia sama Tuhannya. Kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di sini Yesus berkata ya, nih teman-teman ya. Nih. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi berdasarkan Lukas 4 dan juga Matius 4, Yesus itu dicobai oleh iblis. Padahal Yesus sudah berdoa ini minta supaya dia jangan dibawa ke dalam pencobaan. Tapi dia dicobain sama iblis. Yesus saja berdoa enggak dikabulin sama Bapak kok. Nih. Dan janganlah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus aja minta dilepaskan daripada yang jahat. Terus kau katakan ini edukasi ya buat adik-adik Kristen ya. Yohanes 14 nomor 6 itu bukan perkataan Yesus berdasarkan gramatikal. Itu bukan perkataan Yesus. Kalau kalian ngotot berdasarkan gramatikal ini adalah perkataan Yesus, lucu kalian, lucu. Tengok nih. Yohanes 14 perkataan Yesus ini ya. Kata Yesus kepada Bapaknya. Yang menulis siapa? Yohanes, oke? Yesus berkata, kata Yesus kepada Bapaknya. Yesus yang mana yang berkata kepada Bapaknya? Yesus yang mana ini? Kalau memang Yohanes menuliskan perkataan Yesus, kenapa ada literasi mengatakan kata Yesus kepada Bapaknya? Berpikir kalian, gramatikalnya aja gak lulus ini kok. Akulah Yesus yang mana ini? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada di sini, tidak ada Yesus Tuhan janjikan keselamatan bagi Kristen. Tolong, Dinda Gabriel, dari 20 match kurasa ini, kasih datanya di mana Yesus yang Tuhan menjanjikan keselamatan bagi Kristen. Ya, tolong ya. Itu aja dataku dari tadi. Ini gimana ini? Kau akan kasih data nggak, Gabriel? Udah santai, jangan marah-marah. Udah menang PK pun marah-marah lagi kalau. Ini nampaknya motivasi Paru jadi Par ini ya. Udah ini, motivasi apa ini? Lain motivasimu Bang Paru. Enggak sesuai dengan apa tema. Udah. Karena kau yang bawa kan. Doa Bapak kami kan kau yang bawa duluan kan. Kan kau yang bawa narasi. Bukan kau yang santai. Ribut. Ribut. Oke, inilah kawan-kawan mantan Kristen Dale. Nggak salah dia masuk Islam, betul inilah. Tadi yang kubacakan di doa Bapa kami itu Bang Farouk ya, itu hanya menggambarkan Bapa itu di surga. Itu ajaran doa. Karena ada orang yang bertanya, bagaimana cara kami berdoa Tuhan Yesus? Datang Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau berdoa jangan panjang-panjang. Jangan seperti orang yang berdoa di simpang-simpang 4 di tengah-tengah jalan sana, kawan-kawan Bang Paru. Nah, kalau kau berdoa, doalah yang singkat. Bagaimana doanya? Bapa kami yang ada di surga. Itu ajaran doa. Bukan Tuhan Yesus meminta makan kayak kau bilang, Paru. Emang betul-betul kau Bang Paru Kristen Dale kau dulu kau kurasa. Kau bilang pula Yesus minta makan, minta ampun doa. Astaga, betul lah, nggak salah lah memang kau masuk Islam Bang, nggak salah itu. Pantas lah ya.
Kenapa saya membawakan ayat itu, Bapa kami yang ada di surga, untuk membukakan mata hatimu bahwa Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan bahwa ya hanya melalui dialah jalan ke surga, ke Bapa. Bapa itu di mana? Bapa itu di surga. Karena judul kita pada hari ini adalah keselamatan. Ya. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun dari antaramu, ya. Tidak ada satupun ya yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sekalipun kau mengatakan Yesus itu adalah nabi, utusan, terserah Bang Faruk. Tetapi melalui yang bernama Yesus itulah orang semuanya, tidak seorang pun, alias semuanya itu ke surga hanya melalui dia. Paham ya? Bang, kalau mau pleset-plesetkan Bang ayat, aku pun bisa Bang. Coba baca nanti Bang di dalam Al-Isra ayat 66. Di dalam surah Al-Isra ayat 66, kenapa Allah bisa jadi nahkoda kapal Bang? Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal untukmu. Yang melayarkan kapal itu kan nahkoda kan? Kok bisa Allah jadi nahkoda kapal Bangku? Di surah Al-Ahzab ayat 37 juga masuk akal nggak Bang Faruk bahwa Allah menikahkan manusia? Coba baca nanti surah ini aku bukan menghujat Bang Faruk, coba baca Al-Ahzab ayat 37. Kami menikahkan kamu katanya. Kok bisa tiba-tiba Allah jadi penghulu perkawinan? Ini kan dua ayat ini kan bisa menjadi sesuatu hal yang kalau abang menjelaskan secara tafsir beda artinya Bang Noel. Itu maksudnya begini. Nah kalau kita baca secara mentah-mentah nanti orang akan mengatakan Allah menjadi nahkoda dan Allah penghulu perkawinan. Sama dengan cara berpikir yang abang jelaskan tadi. Kalau abang membawakan ayat mentah-mentah, tidak dibaca konteksnya, tidak dibaca ayat sebelum dan sesudahnya, tidak ditahu maknanya, maka seperti yang abang sebutkan itulah nanti pengertiannya. Nggak masalah. Kalau abang mau hujat-hujatan, nanti kita tidak akan dapat esensi poinnya Bang. Ya, jadi tolonglah, abang saya rasa sebagai seorang apologet yang menurut saya masih bisa diajak diskusi yang sehat, janganlah menggunakan kata-kata hujatan gitu loh. Karena kalau kita mentah-mentah membaca ayat Bang, masih banyak Bang ayat-ayat di Al-Quran Bang. Saya tanya nanti sama Bang Faruk, coba artikan dulu arti kata alif lam mim itu apa artinya? Tahu nggak arti kata alif lam mim apa? Gak tahu kan? Nah, sementara abang bilang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Alif lam lam ra apa artinya? Alif lam mim apa artinya? Nggak tahu kan? Nah seperti itu loh. Kita bukan mencari kelemahan, bukan mencari data-data yang secara spesifik, secara baca letterlet kita jadinya bingung, bukan. Kalau gitu nanti saya pertanyakan semua. Kita sehat lah diskusinya ya. Jangan motivasi koin gitu loh Bang. Saya rasa Bang kayaknya motivasi koin, makanya ngomongnya saya menghujat gitu loh. Loh, ya kalau perkataanku menghujat. Oh banyak. Nanti Abang rekamannya banyak. Loh, coba kita diskusi. Fokus ke dalam tentang keselamatan. Jangan nih kayak yang lain-lain. Jangan dulu bahas yang lain. Jangan malah. Nih. Bukan orang Kristen tadi minta makan. Ada kan abang bilang kan, Bapak kami berikanlah kami makanan. Ada kan? Berilah kan? kami makanannya kami yang secukupnya, betul? Nah, iya betul abang bilang itu kan. Ada di situ Bang Tuhan. Kata kami, bukankah termasuk orang yang lain ya? Udah kita diskusi yang sehat aja ya, diskusi yang sehat. Dari tadi diskusi yang sehat loh Dinda. Aku tidak akan bawa Matius 6 kalau tidak kau duluan yang membangun narasi di situ. Gitu loh. Bahkan kau tadi kan kau yang duluan membawa doa Bapa kami, ku tanggapi doa Bapa kami. Dan kau pun tidak menanggapi ketika aku menanggapi yang dia 14 berdasarkan gramatikalnya, redaksinya.
Gak bisa dikatakan itu perkataan Yesus kalau memang berdasarkan pemahaman redaksinya. Yang menulis siapa? Yohanes. Yang berkata siapa? Yesus. Lalu Yesus berkata. Yesus yang mana yang berkata kepada Yesus? Jelaskanlah itu gitu loh. Kenapa dari awal diskusi tadi sampai detik ini kau juga gak kasih data? Di mana Yesus si Tuhan ini menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang menuhankannya. Gitu loh. Kalau kau pegang pada Yohanes 14 nomor 6, kau kan harusnya paham, pemegang otoritas tertinggi itu Bapa, bukan Yesus. Maka harusnya yang memberikan atau menjanjikan keselamatan bukan Yesus tapi harusnya siapa? Bapa. Gimana sih? Malahan kau curhat, jangan gitulah bang, jangan gitulah bang. Menghujat kekristenan itu Bibelnya sendiri berdasarkan apa? Kalian bilang apa itu? Baca perikop, berdasarkan perikop yang kalian bikin. Kan dalam Markus 15 aku baca perikop itu tadi. Yesus diolok-olok, Yesus mati. Kan perikop. Tinggalnya aja. Kenapa aku tanyakan ini Dinda? Dalam Matius 15 ini ya, kita baca dalam Matius 15 ini ya. Ini Dinda ya. Di dalam Matius 15 dimulai dari mana kau? Alah. Habis waktunya gini. Dalam Matius 15 kalau kita baca dari nomor 20 sampai dengan nomor 28 ya, ketika datang wanita di luar dari Bani Israel minta tolong kepada Yesus, ketika diikutin aja Yesus udah risih. Dia berkata kepada murid-muridnya, dari tadi dia ngikutin kita, kata Yesus. Yesus risih karena Yesus tahu dia bukan Bani Israel. Lalu perempuan itu meminta tolong kepada Yesus melalui muridnya supaya menolong dia atas anak yang sakit. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Rasis loh. Orang-orang di luar Bani Israel dikatakan Yesus anjing. Ada tapping lagi di bawah dongeng. Bibel kalian bilang dongeng. Kalian yang menghujat. Datanya itu dalam Matius 15 gitu loh. Lalu perempuan ini karena dia butuh pertolongan tadi, dia mengakui benar ya Tuhan. Namun anjing ini memakan remah-remah dari meja tuannya. Kata Yesus, sungguh besar imanmu ibu. Benar kok anjing katanya. Katanya, kau Gabriel, apakah kau Bani Israel? Bukan. Tapi kau berharap Yesus memberikan kau keselamatan. Berarti kau anjing. Siapapun di luar dari Bani Israel, jangan nangis lah Noel kau. Itu aja nangis. Kan Yesus yang bilang. Karena di ayat 24-nya Yesus berkata, aku diutus hanya untuk, sekali lagi, hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel, makanya di dalam Bible Yesus itu tidak pernah bernarasi wahai manusia, nggak pernah. Dia selalu berkata wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Bahkan dia nggak pernah berkata wahai Karistin, wahai Karistin, nggak pernah itu. Makanya saya tuntut data dari awal tadi diskusi Dinda Noel. Mana datanya ini? Yesus yang konon katanya kau Tuhan menjanjikan keselamatan untuk Kristennya atau untuk orang-orang yang memanggil dia Tuhan, karena data orang manggil dia Tuhan kena usir ada dalam Matius 7 gitu loh. Jelas itu Dinda. Ingat ya teman-teman Kristen ya, Yesus itu tidak pernah menerima domba impor dari luar Bani Israel, nggak pernah. Ya. Kalaupun kalian menyamar sebagai domba, kalian akan ditolak sama dia karena dia hanya menerima domba dari Bani Israel, bukan domba impor. Tolong kasih datanya, ada atau tidak nih? Yesus menjanjikan keselamatan ya bagi orang-orang yang menuhankan dia. Di mana datanya? Silakan. Si Noel, ini Noel, kau 1 match lagi, aku 1 match lagi ya. Di sini udah mau masuk waktu zuhur ya. Iya.
Oke, baik teman-teman, ini match terakhir ya, nggak apa-apa. Saya jelaskan langsung to the point di Yohanes. Catat dulu Bang Faruk. Siapa tahu nanti kau bisa kayak Rasul Paulus yang awalnya kau membantai orang Kristen, habis itu jadi penginjil kau Bang. Coba baca dulu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Ini Yesus yang ngomong ya, bukan Faruk Syaniper yang ngomong. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ingat, di situ Yesus yang mengatakan, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, ya, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Ya, di ayat yang lain, di dalam Lukas 23 ayat 43, coba catat Bang Faruk, ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, di dalam Firdaus, di dalam Alkitab Firdaus itu adalah dilambangkan dengan surga, imago Dei, ya, jannah kalau Bang Faruk mengatakannya. Ya, jadi banyak ayat yang menyatakan bahwa kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita akan dijamin Firdaus, diberikan tempat supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Tempat itu di mana? Maka saya katakan tadi, saya ajarin Bang Faruk untuk belajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di, ingat itu, di surga. Oke? Dan seterusnya. Saya mau ngambil kata di surga tadi. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa hanya melalui dialah jalan ke Bapa. Kemana Bapa? Di mana Bapa itu? Di surga Bang Faruk. Ini berulang-ulang kali saya sebutkan. Kenapa? Karena ini tidak terbantahkan lagi. Ya, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Kalau tidak melalui aku, itu udah jelas sekali. Jadi itu nggak terbantahkan lagi tuh Bang. Mau kau bilang jalan itu tujuanlah bersilat-silat, kau begitu nggak masalah. Intinya tidak seorang pun yang datang kepada Bapa yang ada di surga kalau tidak melalui aku. Itu Yesus yang ngomong. Tidak ada tawar-menawar. Oke? Nah, terserah ya, itu selanjutnya. Terserah Bang Faruk, kalau Abang tetap meyakini agama Abang sekarang Islam yang menjamin Abang ke surga, itu terserah. Itu pribadi Abang sendiri, terserah. Saya sudah menunjukkan banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah menjamin semuanya. Ya, semuanya, tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka itu. Saya sarankan Bang Faruk coba nanti konsili dulu kalian Abang kepada semua alim-alim, ulama-ulama, arti kata waridua itu apa sih? Ya, ada yang mengatakan waridua itu mendatangi neraka, ada yang mengatakan memasuki neraka, ada yang mengatakan melewati jembatan Sirat. Kalian konsili dulu Bang, karena banyak alim-alim yang berbeda pendapat mengenai kata waridua itu. Tapi percayalah Bang Faruk, apapun arti kata mewariduha, baik mendatangi, melewati, berkunjung, seperti yang Abang katakan, apalagi memasuki, semua yang berkaitan tentang neraka itu Bang, tidak ada satupun ya yang menilai, berpendapat neraka itu tempat yang baik, tempat yang enak, tempat yang kudus. Nggak ada. Neraka itu tempat siksaan kekal, tempat iblis-iblis menyiksa jiwa-jiwa orang. Ya, apapun ceritanya mendatangi tempat yang merupakan siksaan itu adalah tidak baik Bang. Ya, coba Abang pikirkan dalam-dalam, hayati dalam-dalam yang saya bilang ini. Ya, coba berpikir dalam-dalam. Apakah Abang tetap berada di tempat yang menjamin Abang mendatangi neraka, atau Abang memilih Tuhan yang menjamin Abang beroleh hidup yang kekal? Oke?
Itu saja, terima kasih banyak atas diskusinya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang sekali lagi. Ya, sebenarnya teman-teman ya, kalau si Noel jujur baca surah Maryam itu tadi, dimulai dari ayat 14 ya. Dimulai dari ayat 2 ayat 69 dari 69 sampai 72 dapat poinnya. Warid duha di situ yang mendatangi neraka itu bukan umat Islam, tapi semua manusia. Maka dikatakan kamu gitu loh. Kenapa untuk seluruh umat manusia, seluruh umat manusia? Karena berdasarkan surah Al-Baqarah 185, Quran tuh dari Nas. Jadi penjabaran itu gini, seluruh manusia itu akan mendatangi neraka. Kami umat Islam akan diselamatkan dari kepedihan neraka dalam surah Maryam ayat 72. Yang tinggal di situ di siapa? Kristen Protestan. Yang tinggal Kristen Katolik. Ya kan? Denom Saksi Yehova dan denom-denom lainnya. Kalian yang tinggal di situ terus gitu loh. Oke. Berarti teman-teman, karena dari awal match tadi sampai dengan detik ini ya, si Dinda Noel tidak bisa menunjukkan data di mana. Tengok wajahnya lah Dinda. Kok jadi gini? Kan kok kayak gini diskusinya gitu loh. Kan udah habis waktu. Kok nggak menunjukkan data? Tunjukkan datanya, wajahnya. Tunjukkan wajahnya lah. Apa begitulah. Yang seperti itu. Karena dari awal tadi si Noel tidak bisa menunjukkan data di mana si Yesus yang konon katanya Tuhan itu menjanjikan surga, menjanjikan keselamatan bagi Kristen. Berarti keselamatan teman-teman Kristen itu ya hanya angan-angan dan hayalan saja yang terlalu dipaksakan. Yang pertama. Yang kedua, saya tanggapin ini narasi si Noel, narasi Bible yang mengatakan, narasi Yohanes dan juga narasi Matius yang mengatakan Bapa atau Tuhan itu di surga. Ingat, cuman Matius dan Yohanes yang mengatakan Tuhan di surga. Sementara nabi-nabi terdahulu dalam perjanjian lama tak pernah mengatakan Tuhan itu di surga. Pakai logika klienten, kalau Tuhan ada di surga, berarti surga lebih besar daripada Tuhan. Kalau Bapa ada di surga, Tuhannya Yesus ada di surga, jangan kalian katakan nanti Tuhannya Yesus itu bertetangga dengan pesundal. Karena kata Yesus dalam Matius 21:31, pesundal pun masuk surga. Masa nanti pesundal buka pintunya di surga bertetangga sama Tuhannya Kristen? Hai Tuhan Kristen, hai. Jangan aja. Masa Tuhan bertetangga sama pesundal? Dan kau katakan kalau neraka itu tempat yang gak enak Bang Faruk. Siapapun datang ke sana menderita. Berarti kau sepakat Yesus menderita. Karena apa? Efesus 4:9 mengatakan Yesus itu datang ke neraka. Yesus itu turun ke tempat yang paling bawah, yaitu neraka. Dikatakan oleh Paulus, berarti Yesus kebakar. Aku kebakar. Dan kau katakan tadi data ya, berdasarkan di dalam kitab Lukas 23:43 tadi yang mau sampaikan ya, datanya itu di mana aku berada, di situ kau akan berada. Dinda, berdasarkan ketetapan Paulus dalam Galatia 3:13, apa kata Paulus? Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Matius 25:41 mengatakan orang-orang terkutuk akan dikenyahkan ke dalam api yang kekal. Berarti Yesus di surga atau di neraka? Di neraka. Paulus menetapkan Yesus itu ke neraka. Dan kau berpegang kepada data lagi di mana Yesus berada, di situ kau berada. Ketika Paulus menetapkan Yesus itu dalam api yang kekal, berarti Kristen juga berada dalam api yang kekal, neraka. Tak ada satu data pun dari tulisan Paulus mengatakan Yesus di surga, nggak ada. Silakan dibantah itu. Satu data pun narasi dari Paulus mengatakan Yesus anak Maria di surga, nggak ada. Oke,
Jadi closing statement saya begitu ya. Buat teman-teman Kristen, sadarlah kalian ya bahwasanya yang ada pada kalian itu bukan iman, tapi angan-angan. Jangankan berpegang kepada perkataan Yesus, berpegang kepada kita.